Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Indah duduk di kursi rotan tua di teras rumah kontrakannya yang sederhana. Udara pagi masih terasa dingin, embun menempel di daun-daun rambutan tetangga. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang aromanya menenangkan, tapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Pandangannya kosong menatap jalan kecil di depan rumah. Sesekali terlihat anak-anak tetangga berangkat sekolah dengan seragam putih merah yang warnanya sudah mulai pudar. Suara sandal jepit mereka yang berlari tergesa-gesa membuat suasana terasa hidup. Namun dalam dada Indah justru terasa hampa. Wanita berusia akhir 20-an itu tampak lebih tua dari usianya. Bukan karena keriput, melainkan karena beban hidup yang menekan bahunya bertahun-tahun. Rambut hitam panjangnya kini lebih sering diikat seadanya. Wajah cantiknya jarang tersentuh make-up, dan senyum yang dulu menghiasi bibirnya kini jarang sekali muncul. Namun di balik tatapan sendunya, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Kekuatan yang lahir dari luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di meja kecil samping kursinya tergeletak beberapa buku tulis yang sudah penuh dengan catatan. Itu adalah rencana-rencana kecil yang ia buat sejak bercerai dengan Tony, mantan suaminya. Ia mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, target menabung, bahkan mimpi-mimpi yang ingin ia capai meski sekarang tampak mustahil. Sesekali ia membuka halaman-halaman itu, menatap tulisan tangannya sendiri, lalu menghela napas panjang. Kalau aku bisa bertahan sampai hari ini, berarti aku juga bisa bertahan sampai esok, gumamnya lirih, seolah menyemangati diri sendiri. Hidup Indah berubah drastis sejak rumah tangganya dengan Tony berakhir. Dulu, ia sempat merasakan tinggal di rumah mewah, mengenakan perhiasan, dan mengendarai mobil keluaran terbaru. Semua itu ia anggap sebagai hasil kerja keras bersama, meski ia lebih banyak berada di balik layar, mengatur keuangan rumah tangga, mendukung suami, dan menahan banyak sakit hati. Kini, semua itu hilang seketika. Sambil menatap langit yang perlahan berubah dari biru pucat menjadi terang, ingatannya melayang pada masa-masa awal ia dan Tony menikah. Tony bukan pria kaya raya sejak awal. Mereka berdua sama-sama merintis dari bawah. Indah ingat bagaimana mereka menabung sedikit demi sedikit. Bahkan pernah hanya makan dengan lauk tempe dan sambal setiap hari demi bisa membayar uang muka rumah pertama mereka. Kala itu, Indah tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kesabaran akan berbuah manis. Tony pun kala itu sering berkata dengan penuh semangat, "Nanti kalau usaha ini berhasil, kita bakal hidup tenang, Endah. Kamu bakal punya segalanya. Aku janji." Janji itu dulu terasa begitu tulus. Indah percaya, mendukung, bahkan ikut membantu dengan cara sederhana seperti mencatat arus kas usaha kecil-kecilan Tony. Dan benar saja, usaha itu perlahan berkembang. Rumah mereka menjadi lebih besar, kendaraan bertambah, dan Tony mulai bergaul dengan orang-orang kaya. Namun sejak saat itulah Indah merasakan sesuatu yang berbeda. Tony mulai jarang pulang, sering sibuk dengan urusan luar, dan tatapannya pada Indah tidak lagi penuh cinta seperti dulu. Hanya sesekali ia masih menyebut nama Indah dengan lembut. Itu pun ketika suasana hatinya sedang baik. Pagi itu, setelah menyeruput teh yang kini mulai dingin, Indah berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kontrakan kecil itu tidak sebanding dengan rumah lamanya yang besar. Tapi justru di sanalah ia merasa bisa bernapas tanpa tekanan. Dindingnya tipis. Catnya mulai mengelupas, lantainya hanya keramik biasa tanpa hiasan mahal. Namun di setiap sudutnya ada ketenangan yang dulu tidak pernah ia dapatkan, meski hidup bergelimang harta. Ia berjalan menuju meja makan kecil. Di atasnya sudah tertata sepiring nasi, telur dadar, dan sambal terasi sederhana. Tidak ada piring tambahan karena ia tinggal sendiri sekarang. Dulu, ia selalu menyiapkan sarapan dengan porsi besar. Menunggu Tony duduk di hadapannya sambil membaca koran. Namun sekarang, meja itu hanya ditemani kesepian. Indah makan perlahan. Sesekali terhenti karena pikirannya melayang. Ia teringat bagaimana Tony dulu begitu bangga mengenalkan Henny, wanita yang kini menjadi istrinya. Berita pernikahan mereka cepat menyebar. Apalagi karena Tony dan Henny menggelar pesta mewah yang dihadiri banyak orang. Indah tahu dari cerita tetangga dan media sosial. Ia tidak datang, tentu saja, meski undangan sebenarnya sampai ke tangannya. Undangan itu kini tersimpan di laci. Ia tidak tega membuangnya.
tapi juga tidak sanggup membukanya lagi. Setelah selesai makan, Indah merapikan meja dan mencuci piring. Tangannya bergerak otomatis, namun hatinya tetap dipenuhi kenangan pahit. Ia berusaha keras untuk tidak larut, meski luka itu masih menganga. Di luar, suara tukang sayur lewat dengan sepeda motor tua. Indah keluar sebentar untuk membeli beberapa bahan sederhana. Sayur bayam, tahu, dan cabai. Ia tersenyum kecil saat menerima kembalian, mencoba menata wajah agar tidak selalu murung. Hari-harinya memang diisi dengan rutinitas sederhana. Pagi bekerja sebagai staf administrasi di sebuah toko bahan bangunan, sore pulang untuk memasak dan mengurus rumah kontrakan kecilnya. Malam, ia sering duduk sendirian di depan meja tulis, menulis semua pikiran yang berputar di kepalanya. Menulis membuatnya merasa sedikit lebih ringan, meski tidak pernah benar-benar menghapus luka. Sore harinya, Indah duduk di kamar sambil membuka album foto lama. Ia menatap wajahnya sendiri bersama Tony saat masih tersenyum bahagia. Ada foto mereka berdua di depan rumah pertama, di pesta ulang tahun Tony, bahkan di perjalanan singkat ke pantai. Semua foto itu seolah berbicara padanya, mengingatkan bahwa dulu ia pernah menjadi wanita yang sangat dicintai. Namun ada satu foto yang membuatnya tercekat. Foto saat Tony tersenyum lebar dengan Henny berdiri di sampingnya. Itu bukan foto yang ia simpan, melainkan kiriman tanpa nama yang ia temukan di teras rumah beberapa minggu lalu. Seseorang dengan sengaja meninggalkannya, mungkin ingin membuatnya semakin sakit hati. Dan benar saja, malam itu Indah menangis sampai matanya bengkak. Ia menutup album itu dengan keras, berusaha mengusir perasaan yang kembali menyiksa. Lalu ia berdiri, menatap dirinya di cermin kecil di sudut kamar. "Aku harus kuat," bisiknya pelan. "Aku tidak boleh hancur hanya karena mereka." Mata Indah menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah yang dulu selalu tersenyum kini tampak tegar meski menyimpan luka. Hatinya hancur. Tapi dari kehancuran itulah tumbuh kekuatan baru. Ia tidak tahu kemana hidup akan membawanya, tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan lagi membiarkan orang lain merendahkannya. Malam tiba, langit dihiasi bintang redup yang terhalang lampu-lampu jalan. Indah duduk di kursi rotan di teras rumah, sama seperti pagi tadi. Namun kali ini ditemani suara jangkrik dan aroma tanah yang lembab setelah hujan singkat sore tadi. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Di dalam hatinya, ada rasa getir bercampur tekad. Ia tidak tahu kapan, tapi ia yakin suatu saat nanti Tony dan Henny akan merasakan akibat dari kesombongan mereka. Bukan karena ia ingin membalas dendam secara kasar, melainkan karena ia percaya hidup selalu memberi pelajaran pada orang yang meremehkan kesetiaan. Langkah kaki Indah terasa berat ketika ia melangkah ke dapur di pagi hari itu. Aroma kopi yang baru saja ia seduh menguar pelan, memenuhi ruang kontrakan kecilnya. Sesuatu di dalam dirinya terasa sesak setiap kali ia kembali mengingat masa lalu, masa di mana ia masih hidup bersama Tony. Kenangan itu datang tanpa bisa dicegah, bahkan dalam hal-hal sepele. Secangkir kopi, piring makan, atau bahkan suara sandal yang diseret di lantai. Semua mengingatkannya pada sosok pria yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh hati. Indah memandang cangkir itu lama. Ingatannya melayang jauh ke tahun-tahun lalu, ke masa awal pernikahan mereka. Saat itu, Tony adalah pria sederhana yang penuh semangat. Indah masih ingat bagaimana Tony sering membangunkannya pagi-pagi hanya untuk menunjukkan ide baru yang ingin ia jalankan. Tony selalu punya mimpi besar, dan Indah selalu menjadi orang pertama yang mendengarkan dengan sabar, menyemangati meski mereka seringkali tidak punya cukup uang untuk mewujudkan semua itu. "Indah, nanti kalau aku berhasil bangun usaha ini, aku janji sama kamu, kita nggak akan susah lagi," kata Tony suatu malam, beberapa tahun lalu, ketika mereka hanya bisa makan mie instan di meja kayu kecil rumah kontrakan lama. Indah tersenyum waktu itu, hatinya dipenuhi keyakinan. "Aku nggak butuh kaya, Ton. Aku cuma butuh kamu nggak pernah berubah," jawabnya pelan. Tony menggenggam tangan Indah dengan penuh cinta. Matanya berkilat dengan tekad. Saat itu, Indah benar-benar percaya bahwa rumah tangganya akan bertahan selamanya. Ia percaya pada janji-janji yang diucapkan Tony, percaya pada cinta yang mereka bangun bersama. Namun, waktu berjalan, dan segalanya berubah. Indah masih ingat jelas titik awal di mana Tony mulai menjauh darinya. Itu terjadi ketika usaha bahan bangunan kecil mereka mulai berkembang. Tony sering diundang ke pertemuan dengan rekan-rekan bisnis,
mulai mengenal lingkaran orang-orang yang hidupnya jauh lebih mewah. Indah awalnya tidak curiga. Ia selalu mendukung Tony, bahkan menyiapkan baju terbaik setiap kali suaminya hendak keluar rumah. Ia bangga, karena Tony yang dulu hanyalah pria biasa kini perlahan naik kelas. Tapi kebanggaan itu perlahan berubah menjadi luka. Tony yang dulu pulang membawa senyum, kini sering pulang larut malam dengan wajah lelah dan tatapan kosong. Ketika Indah bertanya, jawabannya singkat, kadang dengan nada kesal. Aku capek. Indah, jangan banyak tanya. Begitu kata Tony suatu malam, membuat Indah terdiam dengan perasaan bersalah, seolah ia yang salah karena sekadar peduli. Malam-malam berikutnya pun semakin sunyi. Indah sering menunggu di ruang tamu dengan lampu menyala, berharap Tony pulang lebih cepat. Tapi yang ditunggu tak kunjung datang. Ia hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak pelan, menambah kesepian yang menusuk. Hingga akhirnya, kebenaran pahit itu terungkap. Indah tidak akan pernah melupakan hari itu. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Lihat sendiri bagaimana suamimu, begitu bunyinya. Bersama pesan itu, ada foto yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Tony bersama seorang wanita muda, duduk berdua di sebuah kafe, dengan tangan mereka saling menggenggam erat. Wanita itu adalah Henny. Indah terpaku. Tangannya gemetar, matanya panas. Foto itu seakan menusuk jantungnya. Selama ini ia berusaha percaya, berusaha tidak menaruh curiga. Tapi bukti itu terlalu jelas untuk diingkari. Malam itu, Indah menangis tanpa suara di sudut kamar, memeluk bantalnya seolah hanya itu yang bisa menampung air matanya. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Tony semakin jarang di rumah. Bahkan ketika pulang pun hanya membawa tubuhnya, bukan hatinya. Indah mencoba bertanya baik-baik, tapi jawabannya selalu sama, kamu jangan lebay, Indah. Itu cuma teman bisnis. Namun Indah tahu, seorang teman bisnis tidak akan digenggam tangannya seerat itu. Seorang teman bisnis tidak akan dipandang dengan sorot mata yang penuh cinta. Hati Indah hancur, tapi ia tetap diam. Ia masih berharap Tony akan sadar, kembali menjadi suami yang dulu ia kenal. Sampai akhirnya, Tony benar-benar berubah total. Sikapnya kasar, ucapannya sering melukai hati. Ia pernah menghardik Indah hanya karena masakannya tidak sesuai selera. Kamu nggak pernah bisa ngerti aku. Indah, hidup sama kamu itu ngebosenin. Teriaknya suatu malam, membuat Indah hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Indah mencoba bertahan. Ia masih mencintai Tony, meski luka di hatinya makin dalam. Ia berdoa setiap malam, meminta agar rumah tangganya diselamatkan. Tapi doa itu seakan tidak didengar. Tony semakin jauh, sementara Henny semakin dekat. Hingga pada akhirnya, keputusan pahit itu datang. Tony menceraikan Indah. Hari itu, Indah merasa dunia runtuh di hadapannya. Surat cerai di tangannya terasa berat seperti beban ratusan kilogram. Ia tidak pernah membayangkan hidup tanpa Tony, tapi kenyataan memaksanya menerima. Dengan mata sembab, ia keluar dari rumah mewah yang dulu mereka bangun bersama, hanya membawa koper berisi beberapa pakaian dan kenangan yang tak pernah bisa ia buang. Sejak hari itu, hidup Indah berubah. Dari istri seorang pria mapan, ia menjadi wanita yang harus memulai semuanya dari nol. Namun, di balik semua kesedihan itu, ia menemukan satu hal, dirinya sendiri. Kini, setiap kali ia mengingat masa-masa itu, dadanya masih terasa sesak. Luka itu belum benar-benar sembuh. Mungkin tidak akan pernah. Tapi Indah tahu, luka itulah yang membuatnya berdiri hingga sekarang. Luka itu yang membuatnya mengerti arti kekuatan, arti kesabaran, dan arti kehilangan. Di malam yang sunyi, ketika ia berbaring di ranjang tipis kontrakannya, bayangan Tony dan Henny masih sering datang menghantui. Tawa mereka, kebahagiaan mereka, seolah-olah menghina luka yang ia bawa. Tapi Indah tidak lagi menangis seperti dulu. Kini ia hanya memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, mereka akan tahu rasanya. Dan dalam hati kecilnya, ia percaya hari itu akan datang. Kontrakan sederhana yang kini menjadi rumah Indah tidak pernah benar-benar sepi, meski penghuninya hanya seorang diri. Dari pagi hingga malam, selalu ada suara-suara kecil dari luar, deru motor tukang ojek, suara ibu-ibu tetangga yang sedang menjemur pakaian, atau tawa anak-anak kecil yang berlari di gang sempit.
Kehidupan sederhana itu membuat Indah merasa berbeda. Tidak lagi ada pintu pagar besar yang membuatnya merasa terkurung. Tidak lagi ada dinding tinggi yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Meski awalnya ia merasa kehilangan, lama-kelamaan Indah mulai menyadari bahwa kesederhanaan justru memberinya ruang untuk bernapas. Hari-hari setelah perceraian bukanlah hal mudah baginya. Indah sempat terpuruk, berhari-hari tidak keluar kamar, hanya menangis dan menatap langit-langit tanpa tahu harus melakukan apa. Namun perlahan, ia bangkit. Ia tahu, hidup tidak bisa berhenti hanya karena seseorang meninggalkannya. Ia masih punya dirinya sendiri, masih punya masa depan, meski Tony telah merenggut banyak hal dari hidupnya. Setiap pagi, Indah kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah toko bahan bangunan. Tempat itu bukanlah pekerjaan bergengsi, bahkan gajinya pas-pasan. Tapi Indah tidak pernah mengeluh. Ia bersyukur karena masih ada yang memberinya kesempatan. Pemilik toko, seorang bapak tua bernama Pak Darto, tahu betul keadaan Indah. Dialah yang menawari pekerjaan itu setelah mendengar cerita perceraian Indah dari salah seorang tetangga. Kalau kamu mau kerja, Indah, datang saja ke toko saya. Nggak besar gajinya, tapi lumayan buat hidup sehari-hari, kata Pak Darto waktu itu, dengan nada penuh pengertian. Indah menerimanya tanpa pikir panjang. Bukan hanya karena butuh uang, tapi juga karena ia butuh aktivitas agar pikirannya tidak terus-menerus terjebak pada luka lama. Di toko itu, Indah duduk di balik meja kayu panjang, mencatat keluar masuk barang, menulis laporan sederhana, dan sesekali melayani pelanggan yang datang. Meski pekerjaannya tidak mudah, Indah menjalaninya dengan penuh kesabaran. Setiap kali ia merapikan buku catatan atau menghitung lembaran nota, ia merasa sedang membangun sesuatu, meski kecil, tapi nyata. Terkadang, para pelanggan yang datang menatapnya lama. Bukan karena sesuatu yang aneh, melainkan karena kecantikannya yang tetap memancar meski tanpa riasan. Namun Indah sudah terbiasa dengan tatapan itu. Ia tidak lagi peduli, hatinya terlalu penuh dengan luka untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Sepulang kerja, Indah biasanya singgah sebentar di warung kecil dekat kontrakan. Ia membeli sayur atau lauk sederhana untuk makan malam. Dengan uang yang terbatas, ia belajar mengatur segalanya dengan cermat. Tidak ada lagi belanjaan mahal, tidak ada lagi perhiasan, tidak ada lagi tas bermerek. Hanya kebutuhan pokok yang bisa ia penuhi. Namun anehnya, di tengah kesederhanaan itu, Indah justru merasa lebih tenang. Tidak ada tuntutan untuk selalu tampil mewah, tidak ada lagi tekanan untuk menyenangkan orang lain. Ia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri, dan itu sudah cukup. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan menulis. Ia menulis di buku catatan, menuliskan semua hal yang ada di kepalanya. Rasa sakit, kenangan pahit, bahkan mimpi-mimpi yang masih tersisa. Menulis membuatnya lega, seolah-olah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri yang dulu. Kadang ia menulis tentang Tony. Bagaimana pria itu dulu bisa begitu lembut, lalu berubah menjadi asing. Ia menulis tentang Henny, wanita yang kini menjadi istri baru Tony, dengan kata-kata yang penuh perasaan bercampur. Marah, kecewa, tapi juga iba. Di halaman lain, ia menulis tentang dirinya. Tentang bagaimana ia ingin suatu hari bisa hidup tanpa bayangan masa lalu. Tentang bagaimana ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak selemah yang orang lain kira. Namun di balik ketegaran itu, ada malam-malam ketika Indah tidak bisa menahan air matanya. Ketika rasa sepi datang menghantam tanpa permisi. Ia merindukan kehangatan rumah tangga, meski tahu itu sudah tidak mungkin lagi ia miliki. Ia merindukan suara Tony memanggil namanya dengan lembut, meski tahu semua itu sudah hilang. Tetangga-tetangga di sekitar kontrakan sering memperhatikan Indah. Mereka kagum karena wanita itu tidak pernah sekalipun terlihat mengeluh. Ia selalu ramah, selalu tersenyum kecil meski jelas terlihat ada luka di matanya. Bu Indah itu hebat. Ya, meski udah ditinggal suaminya, dia tetap bisa kuat. Bisik salah satu tetangga pada yang lain suatu sore, saat melihat Indah menyapu halaman kecil kontrakannya. Indah mendengar bisikan itu, tapi ia hanya tersenyum. Ia tidak merasa hebat. Ia hanya merasa tidak punya pilihan selain kuat. Jika ia jatuh, tidak ada yang akan menolongnya. Hari-hari terus berjalan, dan Indah semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ia belajar menikmati kesederhanaan, belajar menemukan kebahagiaan kecil dari hal-hal yang dulu mungkin ia abaikan. Seperti aroma kopi di pagi hari,
suara hujan yang menetes di atap seng kontrakan, atau senyum anak-anak tetangga yang menyapanya dengan ceria. Namun jauh di dalam hatinya, Indah tahu bahwa luka itu masih ada. Luka yang ditinggalkan Tony tidak akan hilang begitu saja. Ia hanya belajar menutupinya dengan kesibukan dan kesabaran. Dan tanpa ia sadari, luka itu perlahan membentuk dirinya menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari setelah pesta pernikahan Tony dan Henny mulai menunjukkan warna aslinya. Kemewahan yang tadinya tampak gemerlap di mata orang-orang sekitar, kini mulai berubah menjadi sebuah rutinitas rumah tangga baru yang tak seindah bayangan. Rumah besar itu memang berdiri kokoh dengan tiang marmer dan lantai berkilau, tapi kehangatan di dalamnya terasa hambar. Henny yang baru saja resmi menjadi istri sah Tony, setiap pagi lebih sibuk menata penampilannya dibandingkan mengurus pekerjaan rumah. Ia lebih sering memanggil asisten rumah tangga untuk melakukan hal-hal kecil. Dari menyiapkan sarapan, menata meja makan, sampai sekadar menyiapkan air hangat untuk mandi Tony, semuanya diserahkan pada orang lain. Sayang, aku pesan brunch dari hotel aja ya, aku bosan makanan rumah. Ucap Henny suatu pagi sambil menatap layar ponselnya, sibuk membuka aplikasi pemesanan makanan. Tony yang saat itu masih duduk di meja makan, hanya melirik sekilas. Kenapa nggak coba sarapan yang sudah disiapkan Embok Nah? Toh makanan rumah lebih sehat. Ah, bosan. Lagi pula aku pengen gaya hidup berbeda. Kita kan bukan orang susah lagi, balas Henny dengan nada manja. Tony menghela napas. Dalam hati, ia sebenarnya merasa ada perbedaan besar antara Henny dan Indah. Dulu, bersama Indah, setiap pagi mereka sering makan berdua dengan sederhana. Indah menyiapkan nasi goreng atau sekadar roti bakar, tapi penuh kasih sayang. Bahkan meski sederhana, ada tawa kecil yang membuat rumah berasa hangat. Kini, meski makanan melimpah, kehangatan itu menghilang. Namun, Tony mencoba menyingkirkan bayangan Indah. Ia berpikir, ini awal pernikahan, mungkin Henny masih butuh penyesuaian. Hari-hari berikutnya, Tony mulai disibukkan dengan urusan pekerjaan. Ia mengurus beberapa kontrak bisnis yang sempat ditinggalkannya selama persiapan pernikahan. Setiap pagi ia berangkat dengan mobil mewah, sementara Henny lebih sering sibuk dengan acara sosial. Henny gemar mengunjungi salon, butik, atau bertemu teman-teman lamanya. Kehidupannya kini lebih banyak diwarnai pamer kemewahan di media sosial. Setiap kali membuka Instagram Henny, Tony mendapati unggahan istrinya sedang berpose di kafe mewah dengan caption yang panjang, penuh dengan kata-kata pamer. Tony kadang merasa risih, tapi ia memilih diam. Namun, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Suatu sore, Tony pulang lebih cepat. Ia mendapati Henny sedang berbicara dengan seseorang di ruang tamu. Nada bicaranya agak panik. Begitu Tony masuk, orang itu buru-buru berdiri, memberikan senyum canggung, lalu pamit. "Siapa tadi?" tanya Tony curiga. Henny tersenyum kaku. "Oh, itu cuma teman lama. Dia kebetulan lewat dan mampir sebentar." Tony mengernyit. Ia memang tidak ingin terlalu menekan Henny, jadi ia tidak memperpanjang pertanyaan. Tapi ada rasa tak nyaman yang mulai muncul di hatinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Tony mendapat telepon dari seorang rekan bisnisnya. Suaranya terdengar tegang. "Ton, kamu tahu nggak, ada masalah dengan aset perusahaanmu?" Tony terdiam. "Maksud kamu apa?" "Semua aset sudah aman kok. Surat-surat juga lengkap. Kamu coba cek lagi deh. Aku dengar ada pergerakan aneh dari pihak bank. Katanya ada beberapa tagihan yang belum lunas. Hati-hati aja, bro." Telepon itu membuat Tony resah. Ia segera membuka laptopnya malam itu juga, memeriksa laporan keuangan. Matanya terbelalak saat melihat ada catatan pinjaman yang tiba-tiba muncul di rekening perusahaannya. Pinjaman besar dengan bunga tinggi, seakan baru saja diajukan. "Siapa yang berani main-main seperti ini?" gumam Tony gusar. Ia mencoba mengingat-ingat. Beberapa bulan sebelum menikah, ia memang menyerahkan beberapa dokumen keuangan kepada Henny untuk dicek ulang karena calon istrinya waktu itu bersikeras ingin tahu kondisi keuangan suaminya. "Aku kan harus siap jadi istri, Ton. Aku pengen tahu semua urusan finansial kita." Begitu alasan Henny kala itu. Kini, Tony mulai curiga. Sementara itu, Indah yang sudah hidup jauh dari rumah itu, memilih tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Meski tak semewah dulu, ia justru merasa lebih tenang.
Indah menata hidupnya dengan sabar. Ia bekerja paruh waktu di sebuah butik kecil, sekaligus membuka jasa kue rumahan yang mulai banyak pelanggan. Malam itu, sambil mengaduk adonan kue, Indah teringat ucapan Tony ketika mereka bercerai. Kamu nggak akan bisa hidup tanpa aku. Indah, kamu cuma numpang nama. Semua ini milikku. Indah tersenyum tipis mengingatnya. Kini, meski hidup sederhana, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya tetap bisa berdiri tanpa Tony. Bahkan lebih bahagia tanpa tekanan dan hinaan yang dulu selalu ia terima. Namun, dalam hatinya masih ada luka. Luka itu akan semakin terasa dalam beberapa hari ke depan, ketika kabar mengejutkan mulai mengguncang kehidupan rumah tangga baru Tony dan Henny. Malam berikutnya, Tony memutuskan untuk menegur Henny secara langsung. Henny, aku mau tanya, kamu pernah pegang dokumen keuangan perusahaanku kan? Henny terdiam sejenak, lalu berusaha tersenyum. Iya, pernah. Kenapa memangnya? Kenapa ada pinjaman baru atas nama perusahaanku? Siapa yang urus itu? Nada Tony meninggi. Wajah Henny seketika berubah. Ia mencoba menutupi kepanikan dengan tertawa kecil. Sayang, jangan emosi. Itu cuma masalah kecil. Aku cuma tanda tangan karena aku kira itu investasi baru. Aku pikir kamu akan suka. Kamu tanda tangan apapun tanpa tanya aku dulu? Bentak Tony, kali ini benar-benar marah. Henny merengut. Ya ampun. Kenapa sih kamu selalu nyalahin aku? Aku cuma pengen bantu. Perdebatan itu berlangsung lama malam itu. Tony semakin yakin ada yang tidak beres. Ia merasa Henny terlalu ceroboh. Atau mungkin sengaja. Di luar sana, Indah duduk di teras rumah kontrakannya sambil menatap langit malam. Ada rasa lega sekaligus getir. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Tony hanyalah awal. Awan hitam mulai menggantung di atas rumah tangga baru itu, dan waktu akan membuktikan betapa rapuhnya fondasi yang dibangun atas dasar pengkhianatan. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tony duduk sendirian di ruang tamu rumah mewahnya, menatap kosong ke arah pintu kaca yang menghadap taman belakang. Secangkir kopi yang sudah dingin tergeletak di meja, sementara pikirannya penuh dengan kebingungan. Ia tidak bisa tidur semalaman, bayangan tentang pinjaman misterius dan tanda tangan Henny terus menghantui. Henny baru turun dari lantai atas, masih dengan gaun tidur satin yang berkilau. Ia menuruni tangga dengan langkah malas, sambil memegang ponsel dan sibuk mengetik sesuatu. Begitu melihat Tony, ia tersenyum kecil, seolah tak terjadi apa-apa. Pagi. Sayang, kenapa mukanya kusut begitu? Kamu begadang, ya? Tanyanya manja. Tony tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang lalu menatap istrinya. Hen, kita perlu bicara serius. Henny menghentikan langkahnya. Wajahnya sedikit berubah, tapi ia mencoba menutupi dengan pura-pura tenang. Bicara apa sih? Baru pagi sudah tegang begitu. Aku sudah cek semua dokumen. Pinjaman itu bukan hal kecil, Hen. Jumlahnya besar sekali. Kalau kita nggak bisa bayar, aset kita bisa disita bank. Nada Tony terdengar berat, nyaris seperti ancaman. Henny tertawa kecil, meski suaranya terdengar canggung. Sayang, kamu lebay banget. Aku yakin ini nggak akan jadi masalah besar. Lagian, kamu kan pengusaha hebat. Masa urusan begitu aja nggak bisa diatasi? Tony mengepalkan tangannya. Ini bukan soal bisa atau nggak bisa. Ini soal kepercayaan. Kenapa kamu tanda tangan dokumen tanpa izin aku? Apa kamu tahu konsekuensinya? Wajah Henny memucat. Ia berusaha mencari alasan, tapi matanya sedikit bergetar. Aku cuma pengen bikin kamu bangga. Aku kira itu investasi. Aku kira kita bisa untung besar. Aku salah, aku tahu. Hen, pernikahan ini baru seumur jagung. Tapi kamu sudah bikin masalah sebesar ini. Aku nggak tahu harus percaya sama kamu atau enggak, ucap Tony lirih. Matanya menatap penuh kekecewaan. Henny menggigit bibirnya. Dalam hati, ia mulai takut. Selama ini ia merasa bisa mengendalikan Tony dengan sikap manjanya, tapi kali ini berbeda. Tony terlihat benar-benar marah dan kecewa. Di sisi lain kota, Indah sedang sibuk melayani pelanggan di butik tempatnya bekerja. Senyumnya ramah, tangannya cekatan menatap pakaian di etalase.
Meski hidupnya jauh dari kemewahan, ia merasa tenang. Tapi saat istirahat, ia menerima pesan singkat dari seorang teman lama yang membuatnya tertegun. Indah, kamu dengar kabar tentang Tony? Katanya ada masalah besar di perusahaannya. Hati-hati, mungkin ada yang nyari kamu juga. Indah membaca pesan itu berulang kali. Ada perasaan campur aduk di hatinya. Rasa penasaran, rasa ingin tahu, sekaligus luka lama yang seakan kembali terbuka. Ia tahu Tony keras kepala, tapi ia juga tahu kalau lelaki itu sedang menghadapi badai besar. Sore hari, Tony kembali ke kantor untuk mencari solusi. Ia bertemu dengan manajer keuangannya, Pak Surya. Lelaki parubaya itu membuka map tebal berisi dokumen dan laporan. Pak Tony, pinjaman ini sudah masuk ke sistem bank. Nama perusahaan Bapak tercatat jelas sebagai peminjam. Kalau kita tidak bisa membayar dalam waktu dekat, aset yang dijaminkan akan disita. Jelasnya dengan suara berat. Aset apa yang dijaminkan? Tanya Tony tegang. Pak Surya menunduk sejenak, lalu menjawab, rumah Bapak yang sekarang, dan sebagian saham perusahaan. Tony terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Rasanya seperti ada beban besar menekan dadanya. Rumah itu? Saham perusahaan? Siapa yang berani lakukan ini tanpa sepengetahuan aku? Pak Surya menatap Tony dengan ragu. Sesuai berkas, tanda tangan persetujuan ada 2. Bapak dan istri Bapak. Tony langsung tersentak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Malamnya, Tony pulang dengan wajah muram. Begitu masuk rumah, ia melihat Henny sedang asyik video call dengan temannya, sambil memamerkan gelang emas baru yang melingkar di pergelangan tangannya. Begitu menyadari Tony datang, Henny buru-buru mengakhiri panggilan. Sayang, kamu kelihatan capek banget. Aku beliin gelang baru ini buat bikin suasana segar. Loh, cantik kan? Ujarnya sambil memamerkan perhiasannya. Tony hanya menatapnya dingin. Kamu tahu nggak, kalau sebentar lagi rumah ini bisa disita bank? Apa kamu masih bisa tertawa dan pamer begitu? Henny terdiam. Senyumnya hilang, berganti dengan wajah pucat. Aku dapat laporan jelas. Rumah ini sudah dijaminkan. Kalau aku nggak segera bayar, kita bakal kehilangan semuanya. Kamu paham nggak, Hen? Tony meninggikan suaranya. Henny mencoba mendekat dan meraih tangan Tony. Sayang, aku minta maaf, aku nggak tahu kalau akibatnya separah ini. Aku cuma pengen kita punya lebih banyak. Tony menepis tangannya. Kamu pengen lebih banyak, tapi kamu hampir menghancurkan semuanya. Kamu pikir pernikahan ini mainan? Aku capek, Hen. Aku capek. Henny menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi di balik itu, ada rasa takut yang semakin besar. Ia tahu kalau semua ini terbongkar ke orang luar, reputasinya akan hancur. Sementara itu, Indah duduk di kamarnya, menatap foto lamanya bersama Tony. Ada rasa getir yang sulit diungkapkan. Ia teringat bagaimana dulu Tony merendahkannya, berkata bahwa ia tak akan bisa hidup tanpa kekayaan suaminya. Tapi kini, kenyataan mulai berbalik. Indah menutup foto itu dengan senyum tipis. Hidup selalu punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Gumamnya lirih. Dan di rumah besar itu, Tony duduk sendirian di ruang kerja. Ia menatap semua berkas pinjaman yang berserakan di meja. Bahunya terasa berat, matanya merah menahan emosi. Ia tahu badai besar baru saja dimulai. Pagi itu, Tony terbangun lebih cepat dari biasanya. Matanya sembab, tubuhnya lelah, dan pikirannya penuh kekalutan. Ia berjalan ke arah jendela kamar, menarik tirai perlahan, dan menatap halaman rumah yang luas namun terasa kosong. Burung-burung yang biasanya hinggap di pepohonan tak mampu menenangkan dadanya yang sesak. Di ranjang, Henny masih terlelap. Wajahnya terlihat damai, seakan tak ada masalah yang menghantui rumah tangga mereka. Tony menatapnya lama, mencoba mencari sedikit rasa tenang dari sosok yang dulu ia anggap pilihan terbaik. Namun yang ia rasakan hanyalah perasaan getir. Kenapa semua ini terasa salah? Bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Bagaimana bisa rumah mewah dan saham perusahaannya dijaminkan tanpa sepengetahuannya? Bagaimana mungkin ia bisa begitu lengah pada orang yang baru saja ia nikahi? Saat keluar dari kamar mandi,
Henny sudah bangun. Ia duduk di ranjang, memainkan ponselnya sambil tersenyum kecil membaca pesan dari teman-temannya. Tony hanya melirik sekilas lalu berjalan keluar kamar tanpa sepatah kata pun. "Ton, kamu nggak sarapan bareng aku?" tanya Henny dengan nada manja. "Aku nggak lapar," jawab Tony singkat, langkahnya tetap menuju tangga. Henny menggigit bibirnya, sedikit kesal dengan sikap dingin suaminya. Ia tahu Tony sedang marah, tapi ia tidak suka diperlakukan seperti itu. Di meja makan, Tony hanya meneguk segelas air putih. Embok Nah, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di keluarga Tony, memperhatikan majikannya dengan cemas. "Pak, wajahnya pucat sekali. Apa Bapak baik-baik saja?" tanya Mbok Nah hati-hati. Tony mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja, Mbok. Hanya banyak pikiran." Mbok Nah menghela napas panjang. Ia sudah lama mengenal Tony, bahkan sejak Tony masih bujangan. Ia tahu benar betapa berbeda kehidupan rumah itu sejak Henny masuk. Dulu, ketika Indah masih ada, rumah selalu dipenuhi suasana hangat meski sederhana. Kini, rumah mewah itu justru terasa dingin dan penuh jarak. Sementara itu, Henny turun dengan gaun tidur mewahnya, wangi parfum mahal menguar ke seluruh ruangan. Ia duduk di kursi makan dan memanggil Mbok Nah. "Mbok, buatkan aku jus jeruk segar ya. Jangan terlalu asam. Dan nanti siang aku mau makan siang di luar, jadi nggak usah siapkan banyak." "Baik, Bu," jawab Mbok Nah sopan, meski dalam hatinya ada rasa muak. Tony menatap istrinya, lalu berkata pelan, "Hen, kamu sadar nggak kalau gaya hidup kita ini bisa segera berubah? Kamu masih terus bersikap seolah semua baik-baik saja, padahal kita di ujung jurang." Henny mendengus, meletakkan ponselnya di meja. "Aku sudah bilang aku menyesal soal pinjaman itu, kan? Kamu mau aku harus gimana lagi? Aku juga stres kalau kamu terus bahas itu." Tony menepuk meja dengan keras, membuat Henny tersentak. "Ini bukan soal stres atau tidak, Hen. Ini soal masa depan kita. Kalau aset disita, kamu pikir kita bisa tinggal di rumah mewah ini selamanya?" Wajah Henny memucat. Ia tidak pernah melihat Tony semarah ini sebelumnya. Siang harinya, Tony memutuskan menemui pengacara pribadi untuk mencari jalan keluar. Di kantor pengacara, ia duduk gelisah sambil memegang berkas pinjaman. "Pak Tony," kata pengacara itu setelah membaca dokumen. "Secara hukum, tanda tangan di sini sah. Sulit sekali membatalkan perjanjian ini kecuali terbukti ada pemalsuan atau penipuan. Jadi, maksud Anda? Kalau cicilan tidak dibayar, aset akan tetap disita. Tidak ada jalan lain selain melunasi atau restrukturisasi pinjaman." Tony menunduk. Rasanya dunia menimpa pundaknya. Sementara itu, Indah sedang sibuk menyiapkan pesanan kue untuk tetangga yang akan mengadakan arisan. Tangannya cekatan menghias bolu kukus warna-warni. Rumah kontrakannya mungkin kecil, tapi penuh dengan aroma manis dan suasana hangat. Seorang tetangga yang mengambil pesanan berkata, "Wah, Mbak Indah, kue-kue ini cantik sekali. Pasti laris nanti." Indah tersenyum lembut. "Makasih, Bu. Semoga semua suka." Setelah tetangganya pergi, Indah duduk sejenak sambil menghela napas lega. Ia merasa damai dengan kehidupannya yang sederhana. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia masih penasaran dengan kabar tentang Tony. "Mungkin inilah balasan dari Tuhan," pikirnya lirih. "Dulu aku dihina, dianggap nggak bisa hidup tanpa dia. Sekarang, justru dia yang terjebak dalam kesulitan." Malam hari, Tony pulang ke rumah dengan wajah muram. Henny sedang duduk di ruang tamu, sibuk memotret dirinya sendiri dengan gaun baru untuk diunggah ke media sosial. Tony berdiri di depannya dengan wajah tegang. "Hen, kalau keadaan ini nggak segera kita atasi, sebentar lagi kita bakal kehilangan segalanya. Aku nggak mau lihat kamu sibuk pamer di media sosial sementara rumah kita hampir jatuh ke tangan bank." Henny menoleh dengan kesal. "Ton, kenapa sih kamu terus nyalahin aku? Aku sudah bilang aku nggak tahu kalau akibatnya separah ini. Lagian, kamu kan suami. Harusnya kamu yang cari solusi, bukan nyalahin aku terus." Tony menutup mata, mencoba menahan emosinya. "Aku bukan malaikat, Hen. Aku manusia biasa. Aku juga bisa lelah. Dan sekarang, aku lelah sekali." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Henny menunduk,
Sementara Tony berjalan menuju ruang kerja, meninggalkan istrinya yang terdiam dengan wajah muram. Di kamar, Henny mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan pada temannya. Ada rasa takut yang semakin besar di dalam dirinya. Ia mulai sadar, mungkin kebahagiaan mewah yang ia impikan bersama Tony akan segera berakhir. Dan di tempat lain, Indah menutup jendela rumah kontrakannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, lalu tersenyum kecil. Hidup memang berputar. Mungkin sebentar lagi, kebenaran akan benar-benar terlihat, gumamnya pelan. Malam itu, Tony duduk sendirian di ruang kerjanya. Di depannya ada segunung dokumen, di tangannya segelas kopi hitam yang sudah dingin. Kepalanya tertunduk, matanya merah menahan air mata yang hampir jatuh. Ia baru menikah seminggu, tapi rumah tangganya sudah diambang kehancuran. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Tony. Ia sudah berusaha menghubungi pihak bank untuk meminta keringanan, tetapi hasilnya nihil. Nominal pinjaman yang ditandatangani Henny terlalu besar, dan pihak bank bersikeras menagih sesuai perjanjian. Pagi itu, Tony berangkat ke kantor dengan wajah muram. Kemejanya kusut, dasinya longgar, dan langkahnya berat. Henny hanya melihat sekilas dari sofa ruang tamu, sibuk menggulir layar ponsel. Ia bahkan tidak repot-repot menyapa suaminya. Begitu Tony keluar, Henny menghela napas. Ia tahu Tony sedang berjuang keras, tapi di sisi lain, ia juga diliputi rasa takut. Kalau benar rumah ini disita, aku akan jadi bahan tertawaan semua orang, gumamnya pelan. Ia lalu menelpon salah satu sahabatnya, Nia, yang selama ini selalu menjadi tempat curhatnya. Nia, aku pusing banget. Tony marah besar sama aku gara-gara pinjaman itu. Aku nggak nyangka akibatnya bisa begini. Di seberang telepon, Nia terdengar terkejut. Henny, kamu kok bisa ceroboh tanda tangan tanpa tanya dulu? Itu kan aset suamimu, bukan mainan. Aku kira itu cuma investasi kecil. Ternyata malah bencana. Jawab Henny dengan nada putus asa. Nia terdiam sejenak sebelum berkata, kalau gitu, kamu harus siap-siap. Jangan kaget kalau sebentar lagi rumah kamu didatangi orang bank. Ucapan itu membuat Henny semakin gelisah. Ia menatap sekeliling rumah mewah yang dulu ia banggakan. Dinding marmer, lampu kristal, sofa kulit impor. Semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Sementara itu, Tony duduk di ruang rapat kantornya, menatap layar laptop yang penuh dengan angka-angka merah. Pak Surya, manajer keuangannya, masuk dengan wajah serius. Pak Tony, saya baru dapat kabar. Pihak bank sudah mulai memproses penyitaan. Mereka mungkin akan datang minggu ini. Jantung Tony berdegup kencang. Minggu ini? Cepat sekali. Ya, Pak. Karena pinjaman ini jatuh tempo, dan tidak ada pembayaran yang masuk. Mereka punya hak penuh untuk menyita. Tony menunduk, kepalanya terasa berat. Ia merasa seolah-olah semua jerih payahnya selama bertahun-tahun sia-sia. Ia bahkan belum sempat menikmati rumah tangga barunya. Tapi badai sudah datang begitu cepat. Di sisi lain kota, Indah sedang menata rak di butik tempatnya bekerja. Ia menaruh baju-baju baru sambil mendengarkan percakapan dua rekan kerjanya. Kamu tahu nggak? Katanya perusahaan milik Tony lagi kena masalah besar. Sampai rumahnya terancam disita. Bisik salah satu dari mereka. Indah berpura-pura sibuk, tapi telinganya tak luput mendengar. Dadanya bergetar, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia tidak ikut nimbrung, hanya tersenyum samar lalu melanjutkan pekerjaannya. Sepulang kerja, ia duduk di kontrakan kecilnya sambil menatap lampu temaram. Hatinya bertanya-tanya, apakah ini balasan yang adil? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Sore itu, Henny sedang sibuk mencoba gaun baru di depan cermin ketika suara bel pintu terdengar. Ia berjalan dengan malas ke arah pintu dan membuka sedikit. Di hadapannya berdiri dua orang pria berjas rapi, membawa map tebal. Wajah mereka serius. Selamat sore, Bu. Kami dari pihak bank. Apakah Bapak Tony ada di rumah? Henny tercekat. Tangannya bergetar memegang gagang pintu. Suami saya sedang di kantor. Ada keperluan apa? Salah satu pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat. Kami ingin menyampaikan pemberitahuan resmi. Sesuai perjanjian pinjaman, jika tidak ada pembayaran dalam waktu dekat, kami akan melakukan penyitaan aset.
termasuk rumah ini. Henny nyaris jatuh mendengar kalimat itu. Ia menerima amplop dengan tangan gemetar. Begitu pintu tertutup, ia langsung terduduk di lantai. Air matanya mengalir. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku nggak bisa hidup tanpa rumah ini, isaknya. Malam itu, Tony pulang dengan langkah gontai. Begitu masuk rumah, ia mendapati Henny duduk di sofa dengan wajah kusut, amplop coklat tergeletak di meja. Apa ini? Tanya Tony sambil meraih amplop itu. Orang bank datang sore tadi, jawab Henny lirih, matanya sembab. Tony membuka amplop itu dan membaca isi suratnya. Kata-kata resmi itu terasa seperti pukulan telak. Ia menjatuhkan surat ke meja, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ini akhir segalanya. Henny menangis terisak. Ton, tolong, aku nggak mau kehilangan rumah ini. Aku nggak mau jadi bahan omongan orang. Lakukan sesuatu, aku mohon. Tony menatapnya dengan mata merah. Aku sudah berusaha, tapi tidak ada jalan keluar. Semua ini akibat kecerobohanmu dan mungkin juga kelalaianku percaya begitu saja. Tangisan Henny semakin keras. Rumah mewah itu yang tadinya penuh tawa dan pamer, kini hanya dipenuhi suara isak dan keputusasaan. Sementara itu, Indah menutup jendela rumah kontrakannya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia duduk di kursi kecil, menatap langit gelap sambil memeluk dirinya sendiri. Entah mengapa, hatinya merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan mengguncang bukan hanya kehidupan Tony, tapi juga dirinya. Indah duduk di teras rumah kontrakannya yang sederhana. Malam mulai larut, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan dari sawah di belakang rumah. Lampu jalan redup, menambah kesan sepi. Ia memeluk kakinya, mencoba menghangatkan diri dari dingin malam yang menusuk tulang. Tatapannya kosong, pikirannya melayang jauh ke masa lalu yang masih membekas dalam hatinya. Sejak kabar penyitaan rumah Tony tersebar, banyak tetangga yang tiba-tiba bersikap berbeda. Ada yang diam-diam mendukungnya karena merasa Tony dan Henny memang terlalu sombong. Tapi tak sedikit juga yang hanya ingin tahu gosip terbaru. Indah sudah terbiasa dengan bisik-bisik itu. Ia memilih diam, meski kadang hatinya perih mendengar namanya disebut-sebut di warung, atau saat ibu-ibu menimba air di sumur. Bu Indah, sekarang mantan suami sampean itu tinggal di mana? Tanya salah satu tetangga beberapa hari lalu. Indah hanya tersenyum tipis. Saya kurang tahu, Bu. Sudah bukan urusan saya lagi. Jawaban itu membuat mereka semakin penasaran. Tapi Indah tak peduli. Ia sudah lama belajar untuk menutup telinga dari hal-hal yang hanya membuatnya semakin sakit hati. Di tempat lain, Tony dan Henny benar-benar menjalani hidup yang jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah semua aset disita, mereka kehilangan tempat tinggal. Hotel murah yang sempat mereka sewa hanya bertahan beberapa hari, karena uang tunai yang tersisa tak banyak. Akhirnya, mereka berpindah-pindah, kadang menumpang di rumah kerabat, kadang tidur di mobil tua yang entah bagaimana bisa mereka dapatkan dari salah satu teman Tony. Henny mulai kehilangan kesabarannya. Mas, aku nggak nyangka hidup kita jadi kayak gini, ucapnya dengan wajah kusut. Rambut yang biasanya di salon tiap minggu kini lepek. Wajahnya pucat tanpa make up. Dulu kamu janji aku bakal bahagia, bakal hidup enak. Sekarang, kita bahkan nggak tahu besok tidur di mana. Tony hanya bisa menghela napas panjang. Dadanya sesak menahan malu dan rasa bersalah. Aku juga nggak nyangka, semua ini di luar dugaanku. Di luar dugaanmu? Mas, kamu yang buat semua ini. Kalau dulu kamu nggak tinggalkan Indah, kalau kamu nggak jual aset seenaknya, kita nggak akan sengsara kayak gini. Henny menangis histeris, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tony terdiam. Kata-kata Henny menancap dalam-dalam di hatinya. Ia mulai sadar, kesalahannya meninggalkan Indah bukan hanya soal hati, tapi juga soal hidupnya yang kini hancur. Ia memilih cinta sesaat tanpa memikirkan akibat jangka panjang. Sementara itu, Indah mendapat kabar dari temannya yang bekerja di bank bahwa proses penyitaan rumah Tony sudah benar-benar selesai. Semua aset atas nama Tony sudah berpindah tangan. Rumah megah yang dulu jadi kebanggaannya kini dipasangi segel bank. Tak ada lagi pesta, tak ada lagi mobil mewah keluar masuk halaman. Semua itu hilang dalam sekejap. Indah tersenyum kecil mendengar kabar itu.
Bukan karena ia bahagia melihat Tony menderita, tapi karena keadilan akhirnya berpihak padanya. Ia tidak membalas dendam dengan cara kotor, hanya menggunakan haknya yang memang sah. Semua yang terjadi pada Tony dan Henny hanyalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Namun, di balik senyum itu, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Indah sadar, meski Tony kini jatuh, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Malam-malamnya masih sering diisi dengan bayangan masa lalu. Janji manis Tony, senyum saat mereka dulu membangun rumah itu bersama, hingga pengkhianatan yang membuatnya hampir hancur. Di sebuah warung kecil pinggir jalan, Tony dan Henny duduk dengan wajah murung. Mereka hanya memesan teh panas karena uang tak cukup untuk membeli makanan. Perut mereka keroncongan, tapi tak ada pilihan lain. "Mas," kata Henny lirih, "aku nggak sanggup lagi. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Aku butuh kepastian." Tony menatapnya dengan mata sayu. "Aku juga butuh kepastian, Hen. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Semua pintu sudah tertutup. Teman-temanku menjauh, keluargaku malu, usahaku bangkrut. Apa kamu nggak pernah kepikiran buat balik ke Indah?" Suara Henny bergetar, penuh keraguan. Tony terdiam. Pertanyaan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, Indah adalah satu-satunya orang yang benar-benar setia dulu. Tapi setelah semua yang terjadi, mungkinkah Indah mau menerimanya kembali? Henny melihat wajah Tony berubah, lalu ia menangis. "Jangan bilang kamu masih mikirin dia. Mas, jangan bilang." Aku cuma menyesal, Hen," jawab Tony jujur. "Indah orang yang paling baik yang pernah ada dalam hidupku. Tapi aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri." Henny terisak makin keras. Hubungan mereka yang awalnya penuh gairah kini berubah menjadi beban yang menyesakan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi mimpi indah tentang masa depan. Yang tersisa hanya penyesalan dan pertengkaran. Malam itu, Tony tidur di dalam mobil dengan pikiran kalut. Indah masih terus terbayang. Ia ingin bertemu, ingin meminta maaf, tapi ia tahu itu hanya akan membuka luka lama. Di rumah kontrakan kecilnya, Indah berdoa panjang. Ia memohon agar hatinya diberi kekuatan untuk tetap tegar menghadapi semua ini. Ia tidak ingin kembali terjebak pada masa lalu. Ia hanya ingin hidup tenang bersama anak-anaknya, meski dengan segala keterbatasan. Namun takdir seolah belum selesai mempertemukan mereka. Beberapa hari kemudian, Indah dan Tony bertemu secara tak sengaja di pasar tradisional. Tony tampak lusuh, bajunya kusut, wajahnya penuh letih. Indah yang sedang membeli sayuran tertegun melihat sosok itu. Mata mereka bertemu. Sejenak waktu terasa berhenti. Tony ingin menyapa, tapi lidahnya keluh. Indah hanya memandanginya dengan tatapan yang sulit ditebak, antara iba, marah, dan luka yang belum sembuh. Tony menunduk, hatinya remuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan Indah. Ia ingin bicara, ingin meminta maaf, tapi Indah sudah melangkah pergi meninggalkannya. Tony hanya berdiri terpaku di tengah keramaian pasar, dengan perasaan kosong yang menyesakan. Ia tahu, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Indah kembali ke rumah kontrakannya dengan hati yang masih bergetar setelah pertemuannya dengan Tony di pasar tadi. Ia duduk lama di kursi kayu usang dekat jendela, memandang keluar ke jalan kecil yang sepi. Suara anak-anak berlarian di kejauhan hanya terdengar samar, seolah dunia di sekitarnya berjalan normal, sementara pikirannya masih tertinggal di pasar. Tatapan Tony barusan begitu jelas terbayang. Wajah yang dulu gagah kini tampak lusuh, penuh guratan letih. Ada perasaan iba yang menyelinap, tapi Indah cepat-cepat menepisnya. Ia tak boleh goyah. Luka yang Tony torehkan terlalu dalam, tak bisa dihapus hanya dengan rasa kasihan. Namun hati seorang perempuan tak pernah benar-benar bisa berbohong. Di lubuk terdalam, Indah masih menyimpan sebersit kenangan manis saat mereka dulu bersama. Itulah yang membuatnya gamang. Sementara itu, Tony berjalan tanpa arah setelah Indah meninggalkannya di pasar. Kakinya berat, dadanya sesak. Tatapan Indah barusan terasa lebih tajam daripada 1000 pisau. Ia sadar, semua yang dialaminya sekarang adalah akibat dari kebodohannya sendiri. Henny yang menunggu di warung dekat pasar langsung menyambutnya dengan wajah curiga. "Mas, kenapa lama banget? Kamu ketemu siapa tadi?" Tony terdiam, tak tahu harus menjawab apa.
Kamu ketemu dia, ya? Suara Henny meninggi. Indah. Jangan bohong, Mas. Aku tahu wajahmu berubah. Tony menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Iya, aku ketemu dia. Henny langsung membuang muka. Matanya berkaca-kaca. Aku capek, Mas. Aku capek terus dibandingin sama dia. Kalau kamu masih sayang sama Indah, buat apa aku ada di sini? Pertengkaran itu berlanjut malamnya ketika mereka kembali tidur di mobil. Udara dingin menusuk, tapi panas amarah di antara mereka lebih mencekik. Henny menangis tanpa henti, sementara Tony hanya terdiam menatap atap mobil yang berkarat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Tony memberanikan diri datang ke rumah kontrakan Indah. Ia berdiri di depan pintu kayu sederhana itu, mengetuk pelan dengan tangan gemetar. Dari dalam, terdengar langkah kaki mendekat. Pintu terbuka, dan muncullah wajah Indah. Tony? Suara Indah pelan, kaget sekaligus bingung. Indah. Tony menunduk, suaranya serak. Aku cuma mau minta maaf. Indah terdiam. Dadanya bergemuruh, tapi ia berusaha tetap tegar. Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu sudah punya istri? Aku tahu aku nggak pantas. Indah, aku tahu semua ini salahku. Tapi aku nggak bisa tenang sebelum minta maaf sama kamu. Aku hancur. Indah. Hidupku berantakan. Indah menatapnya tajam. Kamu pikir aku bahagia melihatmu hancur? Tony, aku sudah melewati masa-masa terburuk sendirian. Aku nggak butuh penyesalanmu sekarang. Yang aku butuh hanya kedamaian. Tony terisak. Sesuatu yang belum pernah Indah lihat sebelumnya. Aku bodoh. Indah. Aku meninggalkan perempuan yang tulus demi kesenangan sesaat. Sekarang aku kehilangan semuanya. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Indah menarik napas panjang. Ada bagian dari hatinya yang ingin luluh. Tapi ia menguatkan diri. Maaf, Tony. Penyesalanmu nggak akan mengubah apapun. Kita sudah selesai. Tony ingin bicara lagi, tapi suara dari dalam rumah memanggil. Bu, nasi sudah matang. Suara anak Indah terdengar jelas. Tony terdiam, wajahnya makin pilu. Ia baru benar-benar sadar, Indah sudah punya dunia yang berbeda. Dunia yang tidak lagi melibatkan dirinya. Dengan langkah gontai, Tony pergi meninggalkan rumah kontrakan itu. Indah menutup pintu perlahan, bersandar di baliknya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di sisi lain, Henny mulai tidak tahan lagi dengan kondisi mereka. Ia merasa Tony semakin jauh. Pikirannya terus melayang ke Indah. Suatu malam, Henny mengamuk. Mas, aku nggak mau lagi hidup kayak gini. Kalau kamu nggak bisa kasih aku kehidupan yang layak, lebih baik kita pisah saja. Tony menatapnya lelah. Hen, kamu pikir aku nggak berusaha? Aku kehilangan semuanya. Aku bahkan kehilangan diriku sendiri. Justru itu. Kamu lemah, Mas. Kamu bukan lagi laki-laki yang aku kenal dulu. Henny menangis histeris. Pertengkaran itu semakin memanas, hingga akhirnya Henny pergi meninggalkan Tony dengan langkah cepat. Tony hanya bisa terduduk di pinggir jalan. Wajahnya ditutupi kedua tangan. Dunia benar-benar runtuh di hadapannya. Di rumahnya, Indah kembali merenung panjang malam itu. Ia tahu Tony mungkin akan datang lagi. Mungkin akan mencoba meminta kesempatan kedua. Tapi hatinya sudah bulat. Ia tak mau lagi terjebak dalam lingkaran sakit hati. Namun satu hal yang membuatnya gelisah. Pertemuan mereka barusan belum benar-benar mengakhiri segalanya. Masih ada sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang belum tuntas. Dan Indah tahu, cepat atau lambat, ia akan dipaksa menghadapi Tony sekali lagi. Entah bagaimana caranya. Hujan deras turun malam itu, mengguyur kota dengan suara deras yang menghantam atap seng rumah kontrakan Indah. Angin berdesir kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Indah duduk di ruang tamu bersama kedua anaknya, menyalakan kompor kecil untuk merebus air, berharap sedikit kehangatan bisa mengusir rasa dingin. Anak bungsunya, Raka, bersandar di pangkuannya. Bu, kalau rumah kita bocor gimana? Tanyanya polos sambil menunjuk sudut atap yang meneteskan air. Indah tersenyum lembut, meski hatinya perih. Nggak apa-apa, Nak. Kita bisa taruh ember.
Yang penting kita masih bisa kumpul bareng di sini. Di tengah suasana sederhana itu, pintu rumahnya tiba-tiba diketuk keras. Indah kaget. Anak-anaknya juga terlonjak. Siapa yang datang malam-malam di tengah hujan seperti ini? Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Sosok Tony berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Indah. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Indah terpaku. Hatinya bergejolak melihat Tony dalam kondisi menyedihkan. Rambut Tony lepek. Bajunya menempel di tubuh karena kuyup. Matanya sayu penuh rasa putus asa. Apa yang kamu mau, Ton? Suara Indah bergetar, berusaha tegar. Aku sudah kehilangan semuanya. Henny pergi ninggalin aku. Aku nggak punya rumah, nggak punya uang, nggak punya siapa-siapa. Aku cuma punya penyesalan dan aku cuma bisa datang ke kamu. Indah terdiam. Dalam hatinya berkecamuk perasaan marah, iba, dan getir. Kenapa ke sini? Kenapa bukan ke keluarga atau temanmu? Mereka semua menjauh. Mereka cuma dekat sama aku waktu aku punya harta. Sekarang, nggak ada satupun yang peduli. Aku benar-benar sendirian. Indah. Indah menatapnya tajam. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia ingat semua luka yang pernah Tony torehkan. Semua air mata yang pernah jatuh karena dikhianati. Namun di hadapannya kini berdiri laki-laki yang dulu pernah ia cintai, kini remuk tanpa sisa. Aku nggak bisa kasih kamu apa-apa lagi, Ton, ucap Indah pelan. Aku cuma punya kehidupan sederhana ini. Aku sudah berjuang mati-matian buat bangkit setelah kamu pergi. Aku nggak minta apa-apa, Indah. Aku cuma minta maaf dan mungkin kesempatan sekecil apapun untuk bisa tebus salahku. Tony terisak. Suaranya parau. Indah memejamkan mata. Air matanya jatuh. Kamu terlambat, Ton. Luka ini terlalu dalam. Aku sudah belajar berdiri tanpa kamu. Aku nggak mau jatuh lagi ke jurang yang sama. Suasana hening. Hanya suara hujan deras dan isak tertahan Tony yang terdengar. Anak-anak Indah mengintip dari balik pintu kamar. Bingung melihat ayah mereka dalam kondisi seperti itu. Tony menoleh sebentar ke arah anak-anak, lalu menunduk dalam. Aku nggak pantas lagi jadi ayah mereka, aku tahu itu. Tapi izinkan aku sekali aja. Indah, aku cuma pengen lihat mereka tumbuh, meski dari jauh. Kata-kata itu menusuk hati Indah. Ia tahu Tony menyesal, tapi ia juga sadar penyesalan tidak bisa membalikan waktu. Ia berdiri, menatap Tony dengan tatapan yang penuh campuran emosi. Pergilah, Ton. Hujan akan reda. Cari tempat yang lebih layak. Aku nggak bisa kasih kamu apa yang kamu cari. Tony menunduk, bahunya bergetar. Ia melangkah pergi perlahan, kembali menembus derasnya hujan. Indah menutup pintu dengan tangan gemetar, lalu menangis terseduh-seduh di baliknya. Di jalanan, Tony berjalan tanpa arah. Hujan membasahi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, penyesalan yang akan ia bawa seumur hidup. Ia tahu Indah benar, semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Indah memeluk anak-anaknya erat-erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Hidupnya kini hanya untuk masa depan, untuk anak-anak yang menjadi satu-satunya alasan ia kuat hingga saat ini. Di luar, suara hujan masih menggema. Seolah menjadi saksi dari hati yang remuk, dari cinta yang tak bisa kembali, dan dari hidup yang harus terus berjalan meski penuh luka. Matahari sore menembus celah pepohonan, memantulkan sinarnya ke dinding rumah kontrakan sederhana tempat Indah dan anak-anaknya tinggal. Halaman kecil itu dipenuhi tanaman hijau yang ia rawat dengan penuh kasih. Seolah menjadi simbol kehidupan baru yang terus tumbuh meski berawal dari tanah yang tandus. Indah duduk di kursi kayu, memperhatikan anak-anaknya bermain dengan riang. Senyumnya tulus, meski hatinya menyimpan jejak luka. Ia sadar, hidup tak selalu memberi apa yang diinginkan, tapi selalu memberi pelajaran berharga. Dari Tony ia belajar, cinta tanpa kesetiaan hanyalah racun. Dari penderitaan ia belajar, kekuatan seorang ibu bisa lebih besar dari apapun. Di sisi lain, Tony berjalan seorang diri di sepanjang jalan kota. Wajahnya lebih tua dari usianya, tubuhnya kurus, dan tatapannya kosong. Ia hidup berpindah-pindah, tanpa tujuan pasti.
Setiap kali melihat keluarga kecil bahagia, hatinya perih. Ia tahu, itulah yang seharusnya bisa ia miliki. Jika saja dulu ia tidak serakah, tidak mengkhianati Indah. Penyesalan itu menemaninya kemanapun ia pergi. Seperti bayangan yang tak bisa ia lepaskan. Tapi waktu tidak bisa diputar ulang, dan kesempatan kedua tidak selalu datang. Indah menatap langit yang perlahan berubah jingga. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya lirih, "karena Engkau sudah menguatkanku melewati semua ini." Di dalam hatinya, Indah sudah benar-benar merelakan masa lalu. Ia tak lagi menaruh dendam pada Tony, hanya rasa kasihan pada laki-laki yang menghancurkan hidupnya sendiri. Yang ada kini hanyalah tekad untuk terus melangkah ke depan, membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Hidup mengajarkannya bahwa balas dendam terbaik bukanlah membuat orang lain jatuh, melainkan menunjukkan bahwa ia bisa bangkit, berdiri lebih kuat, dan tetap bahagia meski pernah disakiti. Dan pada sore itu, di bawah langit jingga, Indah tahu satu hal pasti. Ia sudah menang, bukan karena Tony kalah, tapi karena ia berhasil menemukan dirinya kembali.